Haram, halal bukanlah larangan. Nah, teman-teman yang ada di sini semuanya, baik lagi saya mengingatkan bahwa apapun yang saya bawakan ini hanyalah just experience saya dan saya ingin berbagi di sini dan saya mengajak ke teman-teman yang ada di sini, yuk kita meningkatkan kesadaran kita pada setiap harinya lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan kita ngebahas halal haram dari beberapa level dulu ya. Nah, haram halal itu ada 3 level. Kalau saya bilang ada yang pertama adalah level agamis, level scientific, dan level esensial. Nah, atau mungkin kalau pernah dengar dari kata saya ada level biological atau logika. Di level yang kedua ada di level yang dimana pengetahuan. Yang ketiga di level ketuhanan atau level rasa atau level yang dimana esensial. Nah, di level agamis, kalau saya bilang mengatakan di awal itu level agamis. Di level agamis itu pada umumnya pasti kalian setuju semua, haram itu artinya nggak boleh, halal itu berarti artinya itu boleh. Nah, itu di level agamis yang dimana di level itu kalau dengar kata babi, makan babi, oh tidak, haram, itu nggak boleh. Alkohol haram, nggak boleh. Nah, itu di level agamis. Nah, di level scientific ngomongin babi gitu ya, di level pengetahuan yang dimana misalkan gini, katakanlah babi itu kan kata haram ya, katanya ada bakterinya, ada cacing pitanya. Nah, tapi kalau di scientific bagaimana bilang kalau misalkan babi itu ya dibersihkan dengan sedemikian rupa dengan teknologi yang mungkin zaman nanti yang luar biasa hebatnya gitu ya. Ternyata babi itu tidak ada bakterinya, tidak ada cacing pitanya. Lalu boleh dong dimakan, kan bersih gitu ya. Mulai bingung ya. Nah, itu di level scientific. Nah, di level terakhir ada di level kesadaran yang dimana level kesadaran ini ada benar-benar bukan memakai pengetahuan aja tapi memakai esensial. Nah, saya jelasin dulu nih di level ini. Di level ini mulai mengetahui secara esensial atau secara linguistiknya dulu. Di linguistik arti haram yaitu haruma ya harumu, yang dimana atau kata lain hurmatun atau hormatan atau mulia. Nah, jadi kata haram itu artinya itu bukan nggak boleh, tapi kata-kata yang dimana mulia atau menghormatkan. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kenapa? Misalnya kita ngomongin adalah basicnya adalah misalkan babi ya kan, yang kita tahu beberapa agama mengharamkan babi dan alkohol gitu ya. Nah, kenapa babi diharamkan? Karena sekarang gini, babi diharamkan karena bisa dikatakan ada sifat kebinatangannya. Maksudnya apa sifat kebinatangannya? Ya mungkin di sini pernah tahu bahwa mungkin babi itu kan, maaf kata nih, suka makan kotoran sendiri atau enggak dia jorok dan rakus dan sebagainya. Nah, yang dimana diharamkan karena atau untuk dikatakan bahwa sebaiknya jangan makan babi karena apa? Karena kita dihindari untuk dari sisi sifat kebinatangannya. Nah, tapi lucunya manusia itu apa ya? Tidak makan babi tapi melakukan sifat kebinatangan. Misalnya sifat kebabian. Contohnya adalah makan babi nggak boleh, haram. Tapi sorry to say, makan uang haram. Nah, minum alkohol nggak boleh.
karena mabuk haram gitu ya, nggak sadar gitu. Tapi setiap hari kita melakukan keharaman yang selalu kita tidak sadar, yang berulang-ulang gitu. Contohnya ada misalnya gini, kita disalip sama orang naik motor, bung gitu ya. Habis itu kita maki-maki, brengsek lu ya, bla bla bla. Nah, sama aja kita melakukan keharaman, tidak menghormati, tidak terhormat. Perbuatan intinya dari haram itu adalah kita dibuat sama Tuhan. Haram itu ada untuk menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita, agar kita tetap bisa keadaan suci gitu, intinya dari konsep keharaman. Dan misalkan gini, kalau misalkan kita ngomongin lagi, misalkan kalau saya tarik lebih lebar kayak panjang gitu ya, misalkan gini. Tapi lucunya kalau misalnya dengar kata Masjidil Haram, nah pada umumnya kan orang taunya Masjidil Haram kan, masa Masjidil nggak boleh kan? Masjidil Haram, balik lagi yang saya bilang, mengatakan bahwa Masjidil yang dimuliakan. Jadi esensi dari kata haram atau haram yaitu ada dimuliakan atau dihormatkan. Nah itu kalau haram. Nah, tapi gimana kalau halal? Halal kan pada umumnya kita taunya boleh ya gitu. Tapi halal dari bahasa Arab yaitu halal yahilu. Halal artinya ada penempatan, tepat. Misalkan contoh paling gampang nih ya, sepatu deh. Kita beli sepatu nih ya, pakainya di mana kira-kira teman-teman yang ada di sini? Nah, pasti di kaki. Nah, kalau di kaki artinya itu halal, pada tempatnya, penempatan. Nah, misalnya gini, kata-kata lain deh selain sepatu deh, misalnya gini, Ka'bah gitu ya, yang di Arab gitu ya, Ka'bah. Tempatnya Ka'bah di mana? Di Mekah, benar ya? Nah, Ka'bah ada di Mekah, itu ada penempatan. Ka'bah berada di Mekah, ditempatkan di Mekah. Nah, itu dari kata halal, artinya penempatkan. Nah, baik lagi nih ya, halal itu bukan katanya boleh, tapi ada penempatkan. Jadi sesuatu yang penempatkan. Nah, tapi contohnya seperti ini, mungkin saya agak sedikit lebih ekstrim gitu ya. Ngomongin mungkin kasus yang bisa dikatakan sudah lama gitu ya, atau kasus yang sudah lewat gitu ya, yang dimana misalkan kasus yang dimana mungkin kasus vaksin gitu ya, mungkin seingat saya, mungkin yang saya baca waktu itu, seingat saya ada Sinovac gitu. Sinovac kan katanya kan pakai babi gitu ya. Nah, gimana dong? Kan nggak boleh babi gitu kan, yang taunya kan. Nah, tunggu dulu. Nah, memang Tuhan mengharamkan sesuatu hal kayak babi, bangkai dan darah. Tetapi konteksnya gini. Kalau misalnya konsepnya gini, vaksin walaupun itu katakanlah haram atau katakanlah itu ada di level agamis ya, tidak boleh gitu ya, Sinovac gitu ya, tapi bisa jadi boleh atau bisa menjadi oke, baik dan sip gitu ya, apabila kalau misalkan vaksin itu ya, dengan konteksnya kita suntikan kita untuk apa sih? Untuk nggak usah jauh-jauh, untuk kita memperpanjang hidup kita agar kita bisa menyembah Tuhan, agar kita bisa bertobat, agar kita bisa bertakwa. The end of ending adalah kita bertemu Tuhan yang sejati. Nah, itu bisa menjadi halal pada tempatnya, bisa tepat. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin perumpamannya seperti itu ya, vaksin. Nah, tapi kalau misalnya kita katakanlah tentang baik lagi mungkin tentang babi ya gitu ya. Nah, katakanlah gini ya, ini saya banyak penjelasan yang endingnya biar lebih gampang gitu ya. Nah, jadi biar nggak bias gitu. Nah, misalkan contoh kayak misalnya kita di hutan atau di negara yang dimana mungkin di negara yang kita nggak ngerti bahasanya. Mungkin saya pernah ke negara Thailand, saya pernah ke negara mungkin Hong Kong dan Jepang, yang mungkin 3 negara ini yang seingat saya bahwa mereka itu sangat amat sulit untuk memakai bahasa Inggris, yang dimana jadi kita pun juga susah
untuk berkomunikasi dengan mereka, yang dimana mungkin kita udah kelaparan nih dan sebagainya nih ya. Nah, tapi mungkin di situ kita nggak ngerti nih, ini babi, ini ayam, ini kambing atau apa, kita nggak ngerti nih di situ ya, misalnya. Dan mungkin nggak semua orang bisa menggunakan translate, mungkin nggak semua orang ngerti gitu ya. Nah, katakanlah nggak ada translate gitu ya. Nah, boleh nggak babi dimakan? Boleh. Kenapa? Ketika mungkin di hutan atau di negara yang kita nggak ngerti bahasanya, bisa menjadi halal, bisa pada tempatnya karena tujuan kita memakan babi atau suatu hal yang pada umumnya orang mengerti karena ada haram, itu boleh dilakukan apabila itu buat perpanjang hidup kita. Baik lagi yang saya ingatkan, untuk apa? Untuk kita bisa panjang hidup kita untuk bertobat, bertakwa, dan bertemu Tuhan yang sejati. Nah, itu kalau misalkan babi dikonsepkan bisa dikatakan halal pada tempatnya. Nah, tapi kalau minuman gimana nih teman-teman? Nah, kalau minuman, kan orang pada umumnya level agamis itu kan taunya adalah minuman beralkohol, khamar gitu ya. Itu kan nanti saya akan jelasin khamar itu apa esensinya. Nah, alkohol itu kan bikin memabukkan ya. Bisa menjadi boleh, bisa menjadi halal atau menjadi pada tempatnya apabila misalkan gini ya. Misalkan kalian di tempat kutub utara gitu ya, atau misalnya di sebuah negara yang mungkin suhunya itu ekstrim, yang mungkin minus berapa gitu ya, yang dimana dingin banget. Itu boleh minum alkohol selama tidak berlebihan. Contohnya ada minum, kalau bahasa zaman sekarang adalah minum udah tipis-tipis aja deh, yang penting nggak mabok. Maksudnya apa? Minum buat menghangatkan tubuh kita itu boleh, tapi ingat jangan berlebihan, karena berlebihan bisa menjadikan sebuah tidak terhormat perilaku kita. Contohnya, sorry tuh saya nih ya, orang-orang kita sangat amat menurut saya kurang pintar atau kurang bijak untuk memakai alkohol. Contoh, negara kita panas banget ya, misalnya Jakarta gitu ya, misalnya daerah Jakarta ini panas banget gitu ya, tapi kita minum alkohol sampai mabuk, ya tidak pada tempat ya, tidak terhormat juga gitu loh. Karena apa? Karena kita minum dengan kondisi di tempat atau di negara yang panas, tapi kita minum alkohol, ya nggak ada fungsinya, nggak ada halalnya, yang ada tidak terhormat. Karena apa? Udah tahu negara itu atau kota itu panas, tapi kita minum alkohol. Tapi kalau misalnya tempat itu dingin, yang benar-benar minus dan sebagainya, boleh. Karena apa? Yang penting tidak berlebihan dan tetap menjaga kesadaran kita. Nah, begitupun mungkin saya balik lagi kayak babi, selama itu tidak berlebihan dan sebagainya, itu is okay, tapi pada tempatnya, mungkin di negara yang kita nggak tahu atau negara-negara yang kita nggak bisa bahasanya. Dan lucunya orang membahas orang selalu meributkan halal haram, tapi kita selalu melakukan keharaman setiap harinya, dan itu menurut saya jauh lebih parah daripada kita mengkonsumsi sesuatu hal yang memang maybe mungkin babi atau apa dan sebagainya. Intinya dari halal haram adalah bukan dari sesuatu hal konsumsinya. Oke, saya baru ingat nih ya. Hammer itu dari yang saya ingat, saya mau menjelaskan lagi, saya sempat kelewat nih tadi. Hammer itu hal yang memabukkan. Nah, hal yang memabukkan ini hal yang kita konsumsi. Nah, hal yang kita konsumsi di sini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan bukan selalu kita makan ataupun minum, ya, bukan berarti kita minum. Nah, yang kita konsumsi adalah misalkan gitu, hal yang memabukkan, emosi, ya, bener ya, pelit, nah, marah, munkar, syirik dan sebagainya. Itu kalau kita memakai itu pada setiap harinya, itu bukan pada tempatnya, tapi itu tidak terhormat. Perilaku yang negatif itu sesuatu hal yang haram, dalam arti haram yang saya bilang tadi, tidak terhormat gitu. Dan baik lagi yang saya bilang bahwa inti dari halal haram adalah sesuatu hal bukan masalah boleh tidak boleh, tadi pada penempatan dan pada kondisinya memang kita melakukan hal itu, dan kita tahu bahwa sebatas mana yang kita bisa lakukan dan tidak melampaui batas. Lagi pula semua hal yang di muka bumi ini untuk kita, dan ingat
Tuhan pernah mengatakan seperti ini, aku lebih dekat daripada ulat leher, yang dimana tubuh kita ini, kalau mungkin bahasanya itu adalah orang pada umumnya tahu masjid gitu ya. Saya singkat cerita, masjid itu adalah bukan sebagai tempat yang kita tahu gitu ya, tapi masjid itu atau rumah ibadah itu sebenarnya bukan tempat yang secara visual, tapi secara ke dalam, yang dimana kita ini adalah tempatnya Tuhan gitu. Makanya kan dimanapun kamu berada, dimanapun kamu melihat, di situ ada aku. Karena apa? Bisa jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita ini, itu ada dari sisi wajah Tuhan yang sejati dalam tanda petik gitu ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan gimana ceritanya? Menyenangkan atau gimana? Dan saya harap, sekali lagi saya mohon, tolong jangan sampai keblinger. Dan kalau kalian bingung atau nggak ngerti, silahkan tulis di komen, atau nggak bisa DM di IG saya. Dan see you next time, bye bye.